Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok saya akan mempresentasikan mengenai video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini akan menjelaskan mengenai dokumen-dokumen yang kita perlukan pada saat perjalanan dan istilah-istilah dalam imigrasi. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Rebi dengan NIM 33. Saya tidak sendiri, ditemani oleh beberapa teman saya, yaitu Santi dengan NIM akhir 032, ada Fajri NIM akhir 030, dan terakhir yaitu Sukrawan dengan NIM akhir 034. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai ke video pembelajaran kita. Nah, langsung saja kita mulai. Pertama kita membahas dokumen yang kita perlukan dalam perjalanan. Nah, penting untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan sebelum berangkat ke luar negeri. Cek dokumen seperti paspor, tiket, pesawat, atau pemesanan hotel, dan segera atur jika kekurangan. Nah, selain itu visa. Mungkin diperlukan tergantung tujuan perjalanan. Nah, penting untuk mengecek terlebih dahulu karena jenis visa dan cara mendapatkan bervariasi dari satu negara ke negara lainnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai paspor. Paspor memiliki yaitu ada paspor umum dan paspor resmi. Paspor resmi dikeluarkan jika melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri untuk urusan resmi seperti diplomat, pegawai sipil. Nah, selain itu ada paspor biasa yang berlaku sampai 5 tahun dan paspor biasa yang berlaku sampai 10 tahun. Nah, paspor yang biasanya berlaku selama 10 tahun harus berusia minimal 16 tahun pada saat mengajukan permohonan. Nah, poin kali ini adalah pemeriksaan imigrasi. Saat tiba di luar negeri, kita harus menjalani pemeriksaan imigrasi. Ada kalanya mesin imigrasi adalah sudah terpasang, ada pula yang menyerahkan paspor atau kartu imigrasi. Nah, dalam pemeriksaan imigrasi terkadang ditanya tujuan, namanya tinggal, itu juga akan dilakukan pengecekan keamanan seperti pengenalan sidik jari dan pengenalan wajah. Nah, selanjutnya poin yang akan kita bahas adalah pemeriksaan di imigrasi. Nah, beberapa bandara telah memasang alat pemeriksaan imigrasi otomatis. Nah, bisa juga membaca paspor dan sidik jari mengeluarkan kartu imigrasi. Nah, jika menggunakan mesin imigrasi otomatis, pendaftaran online mungkin diperlukan terlebih dahulu. Nah, selain itu, mereka yang tidak pandai berbahasa Inggris harus berhati-hati karena hal-hal tersebut didukung dan sangat terbatas di pemeriksaan imigrasi. Yang keempat ada visa. Visa adalah salah satu dokumen yang diperlukan untuk tinggal di tempat tujuan wisata ke luar negeri. Tergantung dari jenis visanya, kita juga bisa membutuhkan waktu dan biaya untuk mendapatkannya. Visa dapat diperoleh di kedutaan ataupun konsulat tempat tujuan perjalanan. Sebelum mendapatkannya, dokumen seperti paspor, foto, dan surat permohonan diperlukan. Yang kelima ada kartu imigrasi atau kartu pendaratan, yang bisa disebut juga immigration card atau disambiguasi card, yaitu dokumen yang harus diserahkan saat menjalani pemeriksaan imigrasi di tempat kedatangan yang biasanya berisi informasi pribadi dan jadwal tinggal wisatawan. Yang keenam ada liburan atau disambiguasi. Artinya ketika kita turun dari kapal atau pesawat, setelah dilakukan pemeriksaan imigrasi, pelancong akan segera resmi tiba dan mulai berlibur dan menginap di tempat tujuan. Kiaku atau bisa disebut dengan wisatawan, bila kita berwisata ke suatu tempat atau mungkin ke luar negeri, bila kita andai ke wisata ke luar negeri, maka jangan sampai kita lupa dengan berkas-berkas yang harus kita bawa, misalnya paspor atau kartu imigrasi dan lain-lain. Dan jangan lupa juga untuk mengecek sarana dan prasarana yang tersedia di luar negeri, dan mungkin untuk hotel dan untuk makanan, dan tidak lupa untuk biaya yang dikeluarkan. Jangan sampai kita terbebani dengan perbedaan biaya di negeri sendiri dan negeri orang lain. Dan tentunya kita juga harus memiliki sopan santun serta saling menghormati ketika berwisata di negeri orang. Aku akan Rikiaku atau biro untuk mengurus keimigrasian. Jadi kita bisa mengurus paspor atau berkas-berkas imigrasi ke kantor imigrasi, dan juga ketika ingin mengajukan perpanjangan tinggal di suatu negara, kita bisa langsung ke
kantor imigrasi terdekat untuk segera mengurus agar tidak terjadi tinggal ilegal di negara tersebut. Jadi penting untuk kita mengetahui di mana lokasi-lokasi atau punya kenalan itu akan lebih bagus dan lebih bisa diandalkan. Nyukoku atau bisa diartikan dengan memasuki sebuah negara atau juga bermigrasi, dan yang kita bermigrasi itu disebut dengan imigran. Ketika kita mau pindah ke suatu negara dan tinggal di sana, pastikan berkas-berkas kita lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan, serta pastikan arah tujuan kita untuk tinggal di mana dan apa yang kita lakukan di suatu negara tersebut agar tidak menjadi beban di suatu negara tersebut. Dan yang harus kita perhatikan lagi adalah budaya serta adat istiadat pada negara yang kita tuju agar tidak terkesan tidak hormat kepada negara yang kita tuju ketika kita tidak berusaha untuk mengangkarkan diri atau beradaptasi dengan negara tersebut. Tiket pesawat atau ultimate pass control. Hal-hal yang diperlukan saat bepergian antara lain tiket pesawat dan pemesanan hotel. Di antaranya tiket naik. Tiket pesawat adalah sertifikat untuk naik pesawat dan diperlukan saat melakukan pemeriksaan imigrasi. Tiket pesawat tersebut berisi bandara keberangkatan dan kedatangan, tanggal dan waktu keberangkatan serta nomor tempat duduk. Selain itu, kode QR atau biar kode juga bisa dicetak. Jika Anda kehilangan tiket Anda, penting untuk menyimpan dengan hati-hati karena Anda perlu prosedur penerbitan ulang. Poin selanjutnya yaitu pariwisata atau arrival visa. Jepang adalah destinasi populer yang banyak dikunjungi wisatawan dari seluruh dunia. Tempat wisata yang terkenal antara lain Tokyo Tower, Gunung Fuji, dan kuil di Kyoto. Para wisatawan dapat menikmati budaya dan tradisi Jepang, makanan yang indah, alam, dan sebagainya. Namun, masuk untuk tujuan wisata terkadang memerlukan visa atau majuan dokumen. Selain itu, setelah masuk negara, Anda mungkin perlu melaporkan beberapa lama Anda tinggal dan apa yang Anda lakukan. Menegakkan aturan tersebut dan perilaku benar merupakan hal yang penting sebagai sopan santun sebagai wisatawan. Nah, itu tadi video pembelajaran singkat kita mengenai dokumen-dokumen yang kita perlukan saat perjalanan ke luar negeri dan juga bagaimana kita memprosesnya di imigrasi. Nah, semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tiket pesawat atau ultimate pass control. Hal-hal yang diperlukan saat bepergian antara lain tiket pesawat dan pemesanan hotel. Di antaranya tiket naik. Tiket pesawat adalah sertifikat untuk naik pesawat dan diperlukan saat melakukan pemeriksaan imigrasi. Tiket pesawat tersebut berisi bandara keberangkatan dan kedatangan, tanggal dan waktu keberangkatan serta nomor tempat duduk. Selain itu, kode QR atau biar kode juga bisa dicetak. Jika Anda kehilangan tiket Anda, penting untuk menyimpan dengan hati-hati karena Anda perlu prosedur penerbitan ulang.